Assalamualaikum di program podcast bersama Kang Robi, damang Kang? Saya alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang, bagaimana nih? Apa yang Kang Robi sebenarnya? Kan sekarang lagi tahap kampanye proses seleksi calon anggota DPD RI ya. Ya. Mungkin Kang Robi sebagai tokoh Jabar ya di Ormas Sudawani ya. Mungkin Sudawani Wirabuna ya. Nah, mungkin sebagai tokoh Jawa Barat di bidang Sunda ini, mungkin apa nih Kang Robi maju sebagai anggota Dewan DPD RI, apa yang akan nanti Kang Robi kasih semacam pengarahan kepada pemilih? Apa sih kenapa milih Kang Robi gitu Kang? Mungkin gimana Kang Robi tanggapannya nih? Ya, yang pertama bahwa sebetulnya sekarang belum masa kampanye. Yeah. Saya hanya baru lolos di tahap verifikasi faktual, ya. Karena sebelumnya kan kita harus ada pengumpulan dulu KTP dukungan sebanyak minimal 5.000, dari situ terus verifikasi administrasi apakah dari dukungan KTP itu memenuhi syarat atau tidak, baru faktual ke KPU melakukan verifikasi ke tiap-tiap daerah. Kebetulan saya di 14 kota kabupaten. Alhamdulillah kemarin lolos dinyatakan memenuhi syarat. Lolos ke faktual ya, lolos ya? Lolos di persyaratan verifikasi faktual gitu. Jadi sebetulnya ke kampanye belum, karena nanti tahapannya adalah ke penomoran, itu yang udah pasti gitu ya. Jadi begitu dapat nomor, nah di situ kita mulai bisa bersosialisasi lah, bukan kampanye. Apa yang menjadi keinginan saya ikut lagi mendaftarkan sebagai bakal calon DPD RI. Satu, buat DPD ini adalah perwakilan daerah, non partai ya, non partai. Dan ini juga masih banyak sih sebetulnya orang yang tidak paham. Ketika saya ke lapangan lah gitu ya, ketemu dengan masyarakat, ketika saya sampaikan bahwa saya akan ikut lagi di dalam pemilihan DPD RI, banyak yang nanya DPD itu partainya apa gitu. Jadi artinya bahwa di masyarakat itu banyak yang belum tahu bahwa DPD itu apa gitu. Jadi DPD itu adalah kalau DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau ini Dewan Perwakilan Daerah, jadi mewakili daerah sebetulnya gitu. Ya, meskipun intinya sama-sama aja, ketika kita berbicara masalah daerah, kita berbicara masalah keterwakilan rakyat ya di situ. Apa yang menjadi alasan saya ikut? Karena selama ini bahwa kasus demi kasus ya, atau ada semacam kalimat lah seperti ini. Ketika orang baik, katanya, saya lupa ini bahasanya siapa ya, tidak mau masuk ke dalam partai, maka partai akan diisi oleh orang-orang yang tidak baik. Bukan berarti saya mengklaim saya baik, tapi yang jelas saya konsen di budaya. Jadi saya akan adopsi bahasa tersebut. Ketika orang-orang budaya tidak mau masuk ke dalam partai, maka partai akan politik akan dikuasai oleh orang-orang yang tidak berbudaya, kan gitu ya. Ya, akhir-akhir ini kan banyak sekali orang-orang yang tanda kutip tidak berbudaya. Budaya itu esensinya adalah adab kan. Dengan kejadian beberapa kali lah ya, orang yang menghina bahasa daerah ya dan sebagainya, itu adalah masalah adab. Perjuangan mengenai budaya, jelas bahwa saya dari semenjak tahun 2007 ini mendirikan sebuah organisasi yang saya namai Sundawani Wirabuna. Sebuah organisasi yang berbasis budaya. Saya memperjuangkan budaya, eksistensi budaya, bahwa budaya itu harus tetap lestari di tanah air sendiri gitu. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi kan gitu. Nah ini kan harus ada yang memperjuangkan. Ya kalau kita tidak memperjuangkan, ya siapa gitu yang orang yang akan melestarikan? Sementara di luar negeri ini sudah mulai krisis dengan hal-hal yang sifatnya udah jauh ke dalam konteks budaya ya, ke dalam perilaku, etika dan sebagainya gitu. Kan menurut Sayyidina Ali juga kan, adab dulu baru ilmu. Ya adab itu adalah budaya gitu. Apa yang menjadi modal saya untuk mencalonkan ke DPD ini, yang jelas bahwa
apa yang saya bangun selama ini adalah silaturahmi. Ya, dari 2007 itu alhamdulillah saya keliling lah gitu ya, ngider daya mapai lembur, silaturahmi ke berbagai tokoh-tokoh untuk menggali apa sih yang menjadi potensi di setiap daerah. Ketika kita melihat sebuah potensi, kita melihat permasalahan. Ya, ketika ada permasalahan berarti kan ini harus dibantu. Potensi pasti akan berbarengan dengan sebuah masalah dan harus ada solusi gitu. Kalau saya selama ini teriak di luar, ya tidak berfungsi lah. Ya, ya kemarin saya ikut demo lah ya di Senayan tentang ketersinggungan orang-orang Sunda. Sampai sekarang pun nggak ada hasilnya. Karena apa? Karena tidak ada orang. Sampai lupa kan? Hah? Sampai lupa. Iya, karena tidak ada orang yang concern, ada yang di dalam memperjuangkannya di dalam gitu. Jadi selama ini kita di luar aja. Ya punten kebanyakan para teman-teman lah ya, teman-teman saya di budaya ini kan kalau di Sunda teh siger tengah apa ya sebutnya kayak netral lah gitu kan ya. Kayak netral, saya nggak kesini, budaya mah budaya gitulah pepolitikan, kan gitu. Ya sebetulnya juga kita kehidupan kita ini kan produk politik. Politik semua. Kemarin harga minyak naik aja itulah produk politiknya, harga nog naik ya produk politik gitu. Semua. Jadi bagaimana gitu kita akan mempertahankan sebuah kearifan lokal kalau kita tidak masuk ke dalam sistemnya ya yang mengatur kebijakannya gitu. Gitu. Kang, kalau DPD kan lebih cenderung kepada apa tuh semacam pengawasan kurang ke anggaran nih. Ya. Nanti gimana dong masalah budgeting? Kan DPR tuh yang fokus kan. Ya kalau masalah DPR tuh yang kalau masalah anggaran pengawasan. Kalau DPD apa DPD? Kalau DPD sih memang fungsinya lebih sederhana ya, lebih sederhana ketimbang dengan DPR RI. Apa nggak DPR kan DPR aja? Hah? DPR ya DPR. Kalau saya masuknya ke DPR kan harus masuk partai. Betul. Harus masuk partai. Jadi artinya ketika masuk partai yaitu bahwa ya nggak juga sih, tidak semua partai ada mahar. Tapi ya ini saya harus mewakili para budayawan yang notabene bahwa para budayawan ini adalah orang-orang yang netral, yang tidak mau berpartai gitu. Jadi saya harus coba ya dari golongan gitu keterwakilan para budayawan yang tidak berpolitik gitu. Ya akhirnya pilihan saya adalah DPD yang tidak berpartai ya. Yang tidak berpartai. Kang, DPD kan harus punya 2.000 KTP ya? Ya. 2.000 KTP. 5.000. Wah, naik lagi. 5.000 tahun lalu juga 5.000. 5.000. Udah lengkap semua. Udah Semua. Udah. Tuh kan berapa? Kosnya kan mahal tuh KTP. Kosnya mahal. Enggak? Apanya? KTP. Kalau saya kebetulan tidak ya, karena ya itu alhamdulillah dari tahun 2007 kan saya membangun silaturahmi. Iya. Jadi sudah punya punya link kuat ya. Ya alhamdulillah di lah seluruh gitu. perusahaan di Sudawani ya. Jadi ketika saya minta KTP ya dengan sukarela teman-teman di daerah ngasih gitu kan. Ini KTP saya. Jadi ya alhamdulillah ketika kemarin verifikasi faktual bahwa valid gitu ya, ketika dicek apakah memang mengenal Kang Robi, ya saya kenal gitu kan, gitu. Robi Kang Sudawani yang ya Kiki ya, beda lagi. Oh almarhum. Oh ya kalau berbicara masalah sekilas tentang sejarah Sundawani, saya tahun 2007 itu mendirikan organisasi berbasis budaya yang namanya Sundawani. Saya sebagai pendirinya. Dari mulai logo, nama, visi misi, filosofi, ADART itu saya yang bikin sendiri. Nah, ketika jadi saya baru masa membuat organisasi sendiri gitu kan. Makanya saya harus mengajaklah. Itu adik yang ya, Kang Robi itu adik Kiki itu. Bukan ya. Sahabat Kang Robi ya. Sahabat gitu, saya jadikan beliau, saya ajak ke notaris, saya jadikan beliau sebagai ketua umum, saya sebagai sekjen. Dengan alasan bahwa sekjen adalah ujung tombak sebuah organisasi. Gitu, saya yang paham produk knowledge-nya mau kemana nih gitu. Tapi ya proses lah di tengah perjalanan kita ada ketidaksepahaman di tahun ketiga. Tahun 2000?
2010 ya. 10 ya. 2010 itu kita ada perbedaan dalam pergerakan. Akhirnya ya saya bikin lagi baru namanya Sundawani Wirabuana yang diaktekan 2012. 11 ya. Jadi kalau berbicara masalah Sundawani, ya saya pendirinya. Sundawani Wirabuana saya pendirinya. Cuman waktu itu saya tidak menjadi ketua umum. Kalau sekarang saya langsung dirikan, langsung sepakat dengan beberapa kesepuhan-kesepuhan yang meminta supaya saya langsung yang memegangnya gitu. Oke. Kembali Kang ke DPD. Apa nih visi dan misi Kang Ruby nih menjadi ketua DPD, anggota DPD RI? Ya itu saya ingin memperjuangkan tetap dalam koridor saya ya. Jalurnya karena saya memang sukanya di konsentrasinya di budaya, ya jelaslah apapun yang akan saya perjuangkan yang berkaitan dengan budaya. Bisa dibayangkan seperti gini, bahwa sebetulnya Jawa Barat ini kalau dari budaya dari sisi seni itu tepang bengharna salam dunia. Kita punya 362 jenis kesenian yang tercatat ya, yang tercatat. Belum yang tidak tercatat, ada WBTB namanya warisan budaya tak benda, kayak kearifan lokal. Ini mah seni ada 362 jenis kesenian. Lalu secara kepurbakalaan juga kita tinggi, tua ya. Contohnya adalah Gunung Padang. Gunung Padang itu kan batuannya megalitikum, jadi lebih tua daripada Mesir. Tapi keberadaannya gitu bahwa banyak sekali seniman atau pelaku-pelaku seni di Jawa Barat ini tidak terakomodir, tidak terapresiasi gitu ya, bahwa mereka masih susah untuk bagaimana mengembangkan keseniannya, padepokannya, kan gitu. Jadi Kang Ruby fokus ke bidang Sunda aja ya? Iya, karena saya sebagai orang Sunda, tapi juga artinya bahwa ketika kita berbicara budaya tidak melulu mengenai berbicara kesenian ya, banyak hal bahwa di budaya itu bahwa tentang kita bicara ekonomi juga budaya. Ya, waktu zaman Tarumanagara itu kan sudah terjadi ekspor daun tarum ke Cina. Jadi artinya bahwa kemampuan masyarakat Sunda pada waktu itu juga sudah berdagang, sudah berniaga. Jadi itu sudah menjadi budaya. Kan budaya itu adalah sebuah kebiasaan yang sudah melampaui 2 abad. Itu baru disebut budaya. Jadi nggak tepat ketika ada slogan ya. Ada slogan di pemerintahan bahwa mari kita hilangkan budaya korupsi yang ternyamung. Korupsi mah bukan budaya kita. Atau misalnya ada slogan gini, mari kita budayakan antri. Mungkin itu maksudnya mari kita biasakan antri. Antri, itu betul. Iya, jadi frame-nya bahwa jangan diperkecil gitu ya, bahwa ketika ngobrol budaya adalah kesenian. Ya mari kita budayakan antri, biasakan itu mah gitu kan. Kebiasaan orang lah. Kebiasaan. Nah, budaya itu sesuatu produk yang disepakati, yang menjadi sebuah aturan di dalam sebuah daerah. Ya, yang mengatur tata kelola hidup gitu, tentang kehidupan yang sudah berjalan selama 2 abad, 200 tahun gitu. Nah ini baru disebut produk budaya gitu. Kalau yang baru-baru mah yang belum bisa disebut budaya. Gitu. Kang Ruby, semuanya lawan-lawan yang berat nih di DPD RI. Ya yang jelas ada Kang Andre, ya, ada masih teman-teman kita juga. Berbagai berguna dari aktivis, dari partai, dari pejuang-pejuang lah. Gimana Kang melawan saing-saing Kang? Ya sebetulnya kalau di dalam sebuah pertandingan kan semakin sepadan semakin ramai ya. Tapi yang siapa yang kalau tadi pertanyaan siapa yang paling berat ya incumbent lah. Incumbent ya? Ya incumbent. Ibu Eni ya? Ada Ibu Eni, ada kita kan ada 4 orang. Oni udah nggak ikut. Kenapa? 2 kali ya? Oh enggak, sekarang di partai kan? Oni kan udah keluar. Mendaftarkan ke DPR RI kan? Oni udah keluar di mana? Iya. Resign ya? Ya, dia memilih untuk ke partai. Ke partai gitu, tidak ke DPD lagi. Ini kosong nih, lawannya agak berkurang ya. 4 orang nih berebut kursi ya? Ya, 4 kursi. 4 kursi. Ribuan jutaan pemilih. Iya. Ada kemarin itu ada 57 yang daftar, sementara itu kan ini masa 2 kali itu emang boleh gitu DPD maju lagi?
Boleh. Sampai kamar ya bisa. Ya, kan ada beberapa anggota dewan juga kan yang berapa periode ya. Atau nah atunya Iya. tidak ada kena pensiun ya. Gitu, boleh aja. Tapi kayak calon gubernur presiden 2 kali kan. Kalau dewan sih boleh. Dewan boleh unlimited sama dia mau. Oh, kecuali dia maaf ya meninggal ganti PAW gitu ya. Oke. Kang Robi sebagai tokoh Sunda di Jawa Barat melihat apa nih terkini nih gimana Kang Robi tanggapan menang di Jawa Barat nih gimana? Masalah pembangunan, masalah buruh, iya ekonomi, sosial. Kalau kita berbicara Global lah, secara global. Jawa Barat ya. Keluas tuh. Jawa Barat ini adalah tanah Sunda kan, Tatar Sunda aja gitu Mun. Sampai ada bahasa bahwa tanah Sunda, tanah Priangan diciptana mangsa pangeran keur parang imut marahmai. Bahwa tanah Sunda ini diciptakan oleh Tuhan ketika Tuhan sedang tersenyum. Iya. Sebuah slogan yang disampaikan oleh orang Yahudi pada waktu itu. Bahkan ada lagi bahwa tanah Sunda ini adalah the land of Jehovah, tanahnya para dewa. Jadi betapa sangat spesialnya tanah Sunda ini ya. Kalau Sunda kita berbicara masalah Jawa Barat. Jadi apa sih yang tidak ada di tanah Jawa Barat gitu? Ya, begitu sangat kayanya kita ya. Nanti kata lagu Kus-Klus itu kan lempar tongkat Nusantara. Kan, tongkat jadi tanaman. Gitu kan, tanah yang begitu sangat subur. Bukan lautan kau susu ya. Jadi potensinya sangat luar biasa baik secara alam, SDM juga orang Sunda itu sebetulnya mau kan mau tekar segala bisa. Saya dulu pernah beli motor Harley tahun 57 ya. Ondernya kan udah nggak ada. Tapi ke orang Sunda mah kan dibuat sampai hidup akhirnya. Jadi mau tekar gitu, kreatif ya, inovatif gitu. Nah ini kan ya makanya banyak juga kan seniman ya yang muncul dari tanah Jawa Barat ini, berarti memang secara DNA-nya ya memiliki kemampuan yang luar biasa. Nah ini kan tinggal diasah ya. Tinggal diasah, tinggal difasilitasi lah gitu. Diberikan kemudahan gitu. Kami minum dulu. Siap. Kami minum lah. Gitu. Kang, kalau lolos di parlemen, DPD itu berapa juta Kang suaranya? Minimal Ya, maksimal. aman 1 juta lah. Wah berat Iya, aman 1 juta lah ya, 1 juta. Kalau 1 juta lewat dari 1 juta ya bagus lah. Nah, masalah kos nih. Kos DPD kan gede tuh Kang. Oh iya. Bagusnya gede. Mulai tim pengawalan suara, kampanye, budgeting anggaran buat tim suksesnya Kang Robi gimana Kang? Berapa nih angkanya nih? Ya terus terang sampai dengan hari ini modal saya secara pribadi adalah semangat ya, semangat dan keyakinan. Nah, terus juga karena modalnya itu silaturahmi dan saya mempunyai organisasi dan organisasi kami ini juga bersilaturahmi dengan organisasi yang lain. Jadi itu adalah sebagai modal dasar ya, modal yang paling kuat gitu, bahwa saya sampai terharu gitu kemarin waktu ketika verifikasi faktual kan LO-nya kita ini narah hubung di tiap daerah-daerah itu adalah dari organisasi. Betapa mereka itu sangat memperjuangkan supaya saya harus lolos gitu. Itu yang membuat saya terharu. Jadi ketika berbicara masalah kosnya berapa, jelas bahwa kos itu ada, tapi kalau dibandingkan dengan orang lain itu pasti jauh lah apa yang saya keluarkan. Secara terus terang bahwa saya tidak memiliki modal. Ya, saya tidak memiliki modal yang besar untuk maju ke dunia politik. Lalu ketika ada pertanyaan dari orang lain, ketika saya misalnya kesulitan, waduh, saya nggak bisa pasang baligo, saya tidak bisa spanduk, saya tidak bisa bersosialisasi, turun ke masyarakat membawa sesuatu. Lalu misalnya ada bahasa, misalnya dari belakang saya itu boga duit mau ulah nyalonkeun misalnya, ya, ulah gitu. Justru kalau saya banyak uang, saya tidak akan mencalonkan.
Kalau saya banyak uang, kenapa harus mencalonkan kalau hanya ingin berbuat sesuatu? Iya. Tinggal bagikan, katanya. Iya. Sosial aja. Betul, Kang. Ya, kalau saya sebagai pengusaha yang luar biasa, Iya. sultan gitu, coba duit, ya, nah, onet mesti Anggota dewan ya. ya jadi anggota Digaji dewan. sama Kalau gaji rakyat, pajak. ujungnya saya ingin hidup itu adalah manfaat Orang lain. untuk orang lain. Kan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nas ya. Gitu. Nah, saya mencalonkan ini kan DPD ini kan sebagai sarana yang dekat dengan pemerintahan. Saya ada di dalam pemerintahan, ada di dalam sistem untuk memperjuangkan gitu kan suara daerah. Bahwa di daerah ini ada potensi nih. Ya yang tidak tersentuh misalnya gitu. Ini kalau kita kemas nih seperti apa, ini bakal menghasilkan gitu kan. DPD itu kan fungsinya hanya mengusulkan tentang apa yang ada di aspirasi di daerah, lalu mengawal kebijakannya. Jadi ketika nanti diputuskan oleh pusat bahwa kebijakannya ini ke daerah ini sekian, saya kan wajib mempertanyakan ya kebijakannya ini udah dijalankan belum. Nah itu Kang, betul. Itu sebagai mengawasi ya. Karena sebuah aturan tanpa diawasi sama dengan boleh dilanggar. Nah itu. Betul. Terus Kang mengenai tentang pemenangan, Kang Ruby punya beberapa tim sekarang tim sukses nih. Bagian media, bagian LO, bagian kampanye dan lain-lain. Ya sebetulnya kalau tim kalau kemarin dari 14 kota kabupaten semua terisi ya. Tur Kang ke Majalengka enggak? Kuningan, Cirebon, Garut, Tasik. Saya turun pasti. Dapil mana Kang? Ya? Dapil mana? Se-Jawa Barat. Jawa Barat kalau ya. DPD mah. Lumayan capek Kang. Iya, se-Jawa Tasik, Barat. Pangandaran. Ya sampai ke ujung genteng. Bekasi, ke ujung genteng. Surade, Jampang. Jampang Kulon. Ujungnya. Itu kan mahal Kang, ongkosnya kan? Mahal tuh, bensin dan ya dinikmati aja lah, ya jalan temanya. Maka masakeun. By phone aja kan. Itu blok-blok yang sudah mana ya? Yang sudah mana ya? Ya enggak juga kan. Saya bersilaturahmi Cianjur dengan beberapa tokoh-tokoh yang di luar organisasi kan. Kadang-kadang ya misalnya kayak tahun lalu Kang Robi ka dia tuh gitu kan. So kayu di dia orang ngumpul sareng masyarakat. Kan we ulah ngemutan lah liwat-liwat mah ya Abah kan udah gitu kan. Gitu. Nah, kembali ke pesaing calon Ibu Eni kan ada kuat nih. Kapan sebelah kan Ibu Eni sebelah yang betul deh. Yang saya tahu tuh Ibu Eni, terus Haji Pak Tatang? Amang ya. Pak Amang. Pak Amang. Dua. Lagi? Terus dulu Maoni kan? Iya. Satu lagi siapa lupa nggak tahu. Jadi ada yang merebut kursi ya dari berbagai Jawa Barat ya. Iya. Oke, mungkin Kang Robi sebagai anggota DPD RI melihat perkembangan yang selama ini Dewan DPD yang terpilih kemarin di 2011, apa nih yang kurangnya melihat Kang Robi nih, melihat Ibu Eni dan Oni gimana tanggapan Kang Robi nih? Ya, selama bagus ya di Dewan Parlemen? Iya. Selama satu periode aja ya. Iya. Dari 2019 sampai dengan sekarang mau masanya habis, saya ketemu dengan DPD. Yang terkini lanjut tadi kenapa nggak bisa ketemu Poni Kang? Ya. Apa sibuk atau gimana? Ya. Kang Oni ketemu Kang Robi waktu ke Parlemen? Belum. Saya belum sampai sekarang belum pernah ketemu, belum pernah ketemu dalam berbagai acara ya. Dalam berbagai acara yang besar gitu kan. Acara mengenai Kasundaan, mengenai kebudayaan lah gitu. Saya belum pernah ketemu. Apalagi yang kemarin lah beberapa kasus yang mengenai yang krusial ya menurut saya Sunda itu ya. Ya mengenai Artiara Dahlan itu ya. Sudah nggak muncul dan tidak bersuara kan. Tidak bersuara ya. Gitu. Oke. Jadi untuk ke masyarakat ya, ke masyarakat juga harus ada edukasi ya, harus ada edukasi terhadap masyarakat pemilih. Kan ada kalanya bahwa di masyarakat kita tuh nggak mau tahu ya. Iya. Ya sementara kita itu sedang menggantungkan gitu bahwa hidup paling tidak kebijakan 5 tahun yang akan datang itu seperti apa gitu. Ulah pedah ningali unik gitu ya, terus populer gitu kan ya, kasep gitu. Karena artis, tokoh dipilih, tapi lama punya brand tokoh Jawa Barat nggak dipilih kan, aneh.
Saya sih kalau bisa sih mengusulkan bahwa misalnya untuk DPD ya, untuk DPD RI ini, ketika sebelum disaring sekarang nih ke verifikasi faktual ada berapa? Saya lebih baik saya ini di ini dulu ya, fit and proper test. Ya, oleh tim independen misalnya. Ya, dari kampus misalnya, dari perguruan tinggi lah ya. Bahwa ini orang-orang yang ikut mendaftar, katakanlah sekarang ini kan yang baru memenuhi syarat itu adalah 23, termasuk saya. Nanti kan yang lainnya kan ada perbaikan. Nah, ketika semua melakukan perbaikan, anggaplah 57. Nah, dari 57 itu kan disaring menjadi 4. Coba diadakan diskusi gitu ya. Diskusi, ya bukan debat kandidat lah ya. Tapi ada fit and proper test yang dilakukan oleh lembaga perguruan tinggi. Kalau Anda jadi calon DPD apa, aspirasinya apa, segala macam kan. Apa visi-misinya, bagaimana terpilih. Iya, lebih fair kan gitu. Jadi akhirnya debat antara calon. Jadi akhirnya ketika ini sudah tersaring, ya tes psikologi juga lah. Ya, jangan-jangan bahwa di antara kita ini ada yang sakit gitu kan. ya kan, jangan sampai gitu kan. Jadi akhirnya ketika terpilih, oh iya, dari jelas kalau kesehatan nanti kita akan periksa. Kan ada tes kesehatan. Kan yang lolos dari faktual berapa orang yang lolos faktual? Baru 23. Faktual. Yang kemarin termasuk saya. Tapi yang lain kan diberikan kesempatan untuk memperbaiki. Kalau Kang Denda lolos denda. Ini belum lolos Kang Denda. Yang TMS artinya tidak memenuhi syarat. Kurang KTP kayaknya? Di verifikasi faktual kemarin, tapi kan diberikan waktu ulang untuk memperbaiki. Maksimal? Bulan apa? Udah jalan kalau nggak salah. Maret akhir. Iya, udah mulai sampai nanti April gitu kalau nggak salah. April ya. Kalau nggak lolos, wassalam ya. Kalau nggak lolos ya udah. Tapi kalau misalnya perbaikannya TMS lebih waktu ya? Lebih waktu ya lolos ya ikut lagi lah. Oh gitu. Maksimal kapan? Lolosnya faktual kapan? Yang lain yang belum terseleksi faktual? Sampai April. Masih keluang ya. Oke. Kira-kira Kang Robi berapa nih angka ini bocorannya nih? Angka apa? Udah kampanye. Ya, yang jelas bahwa ketika saya berapa digit nih? Berapa digit? Ya, yang kan gini katanya ya, bahwa uang itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya pakai uang. Betul. Nah, ketika saya dari awal ya, ketika saya mengumpulkan KTP, lalu terus itu Kang KTP bayar ke Kang Ruby? Ya enggak lah. Atau apa? Berikan mereka bayar? Enggak. Oh. Enggak kan mesti bayar, yang jual 10.000, 20.000 ya, katanya sih ada yang begitu ya. Tapi saya sih enggak. Alhamdulillah gitu. Enggak ya. Alhamdulillah. Misalnya oke, saya beli nih 50.000 KTP. Ada katanya sih. Lumayan, gitu. Jutaan lumayan tuh. Tapi ketika KTP itu sudah terkumpul, ya punya saya waktu itu, KTP saya udah terkumpul, kan harus di-entry. Kumpul KTP, data. Sama tim itu, kan harus di-entry. Dicek yang ya? Bukan, dimasukin. Oh, dimasukin. Di scan dulu, masukin ke satu folder gitu, dan setiap folder ini dikasih namanya itu adalah NIK KTP ya. Terus udah gitu di print, setelah di print ke Excel, diisi lagi, terus tanda tangan kan. Oh, ribetnya. Udah tanda tangan, di scan, terus dimasukin lagi ke dalam folder itu. Nah, ini kan ketika saya melakukan itu tuh kan 2 minggu. Lama kan? 2 minggu berturut-turut, dan saya mengerahkan 32 orang tim data entry. Tim privasi data. Nah, kalau seandainya satu orang itu adalah 100.000 per hari kan berarti sudah 3.200.000. Sehari teh. Sehari. Kali 30 hari. Kali sebulan lah. 12 hari. Lumayan. Iya. Ya artinya kalau ketika tidak berbicara tidak ada kos, ya ada lah namanya jasa seseorang harus dihargai. Cina ada bocoran, cina ongkos DPD RI 5M kan itu dia? Duka. Duka ya mungkin saja sih kalau misalnya untuk kan mahal mungkin ya biaya kampanye dan lain-lain. Kampanye, baligo, itu kan mahal kan. Kaos mah aja. Kaos, pin, mata, gitu. Terus udah like di media. Itu iya media. Gitu. Oke. Jadi
ada garis tangan, Ya. itu ada tanda tangan, ada buah tangan. Buat tangan. Kang Robi waktu 2019 kami kalah berapa ribu Kang suaranya? Ya katanya sih saya mencapai di 750.000 ya pada waktu itu. Us. Ya gitu. Terus halus. Nggak lolos karena rata-rata kan 1 juta ke atas ya. Nih. Nah, oke. Mungkin bagaimana tipsnya nih, triknya lolos ke parlemen Kang? Apa nih? Triknya Dan tipsnya nih. ya triknya kayak hijau ya itunya kalau itu milik nama gitu ya. Kalau saya triknya mah ya semuanya tergantung daripada Ridho Ti Gustinya. Mohon. Itu waktu nama gitu. Mohon. Gitu. Jadi ya dalam kesempatan ini juga saya mengharapkan dukungan daripada masyarakat itu bahwa saya mempunyai tagline ya. Saya mempunyai tagline-nya itu adalah bakti ku bukti. Jadi kalau saya pareng tiasa ngawakilan janten anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah itu jadi itu ya hoyong bawa bakti gitu. Bakti ya. Saya sih baktinya. Hah? Saya bakti. Sana bakti dah naon atuh. Oh, nama bawa ke Alkubur Iya. Saya punya anak 4. Udah lulus semua kuliah. Udah lulus kuliah. Yang satu udah nikah. Si cuarnya. Jadi tinggal naon deui ya tuh gitu. Iya. Saya umur sekarang 58 tahun. 58 tahun ya. Nanti begitu kalau pemilihan 2024 ini sekarang tuh 2023 ini nanti saya 59 berarti. 59 ya. Nanti 60 nih 2024 kalau itu. Terpilih ya. Kalau terpilih terus naon ya tinggal mengerahkan daya upaya ujungnya ini kan bahwa itu teh keterangannya bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat orang lain. Tinggal eta gitu ceng-celenganana. Jadi apa yang saya lihat selama ini gitu ketika saya keliling ngidar dayeuh mapai lemur, saya melihat berbagai potensi, saya melihat berbagai masalah apa yang harus dibantu dari mereka gitu, apa yang harus ini kan semuanya kan akhirnya menjadi program. Ya, menjadi program yang saya sudah buat tentang pemberdayaan desa, ketahanan pangan, tentang radikalisme, intoleransi, ya, tentang pendidikan, tentang bagaimana kelangsungan hidup para seniman dan budayawan. Ketika saya jadi kan saya bisa ngetuk pintu ke tiap kepala daerah itu. Ya. Jika tuh Pak bantuan kita gitu, ya. Kan gitu. Sekarang apa nih seleksi mereka yang terpilih kayak Bu ini dan Pak Amang apa yang ke masa Jawa Barat apa hasilnya? Ada nggak? Oh nggak tahu. Ditanya langsung. Oke. Mungkin tadi Kang closing apa dah? Opini Kang lebih gimana calonan DPD RI? Cukup nggak Kang lebih adanya? Cukup. Apa nih terakhir opini Kang lebih nih? Ya bukan. Closing statement ya. Closing statementnya itu bahwa ya kalau siapapun lah yang menang lah ya gitu kan. Ya saya berharap sekali saya juga ada bagian di dalamnya. Ya hayulah orang serius gitulah ya. Bahwa keadaan orang teh ayeuna teh waktu kudu beberes lah gitu. Udah beberes serius bahwa setiap kebijakan kita nanti di sana itu adalah penentuan. Ya. Orang teh arek mensejahterakan masyarakat atau menyengsarakan masyarakat. Pilihannya kan 2. Iya, betul. Gitu kan. Jadi keputusan apapun yang kita buat pilihannya adalah itu. Dan semua ada tanggung jawabnya. Gitu. Jadi ya orang serius we lah gitu. Serius gitu kerjanya gitu lah abong-abong. Jangan hanya karena jabatan. Saya pernah jadi saya sedang menjabat jadi anggota dewan gitu. Jadi akhirnya menyalahgunakan gitu. Ya. Jadi pergunakanlah semaksimal mungkin gitu ketika nanti yang menangnya ada di pusat itu. Oke. Ya ke masyarakat lah. Betul. Ke masyarakat. Kemudian Sunda kan kayaknya kan tadi closing statement ya. Closing statementnya kan gini. Ini ada yang tertera di dalam Simpai Siliwangi.
Simpai Siliwangi sing saha-saha anu make ngaran Siliwangi atau ngarasa jadi sekeseler Siliwangi. Hirupna bakal nanjeur sabuana panca tengah lamun jujur sinatria gumati kasilitik nyaah tur wibawa kasasama. Hirupna bakal nanjeur sabuana panca tengah. Tapi sabalikna hirupna bakal balangsak saindeng-indengna lamun keluar tina patokan nu tadi. Artinya henteu jujur, henteu sinatria, henteu nyaah, gumati kasilitik ka fakir miskin ke yatim piatu dan sebagainya. Yang teu wibawa kasasama. Teu wibawa itu mempermalukan dirinya sendiri kan. Gitu. Oke. Kan cukup. Cakap. Kang terakhir, kalau misalkan pahit-pahitnya nih kalau nggak terpilih kan apa sih Kang lebih kembali ke awalnya kesibukan lah kalau misalkan Ya kesibukan saya nanti kalau terpilih. kalau nggak terpilih misalkan Oh ya saya tetap berkarya aja. terus. Jadi ada pertanyaan gitu ya, Kang, kalau nanti Akang terpilih ya, Akang akan berbuat apa untuk kami? Apa yang bisa Bantu kepada kami. buat kami? Jangan, saya bilang jangan nanti saya terpilih gitu. Sekarang apa yang bisa saya bantu sebelum saya terpilih? Ya waktu itu saya sampaikan saya melihat ada potensi masyarakat gula di petani gula di Pangandaran. Tebu. Enggak, gula kelapa. gula aren gula kelapa Gula kelapa itu saya coba waktu itu saya kirim mesin boiler. Jadi solusi nih yang biasanya mereka ngegodog 5 jam per hari ya. Saya bawa mesin boiler itu dengan kapasitas 100 liter dalam hanya waktu 2,5 jam bisa 25 kilo. Gitu. Jadi ulah ngantosan engke gitu. Saya kalau jadi anggota DPD, saya akan berbuat sesuatu. Saya sudah berbuat sesuatu. Ya, iya mah kantun diteraskeun we gitu. Kantun ada penguatnya. Ya, kantun aya penguatnya ketika saya nanti di Senayan kan artinya akses link dan sebagainya lebih kuat. Saya bisa ngelihat ada anggaran nih, ada kebijakan nih gitu kan. Ya, ke masyarakat hayu atuh sok hayu barengan bantu gitu. Tinggal gitu. Gitu. Kalau misalnya saya nggak jadi ya tetap saya mau karya di berkarya. Kang ya Iya, tetap di budaya ya. dari Sunda ya. Oke, cukup. Demikian podcast bersama Kang Robi dari Sudabani Mulebana. Semoga beliau terpilih menjadi anggota DPRD RI. Amin. Assalamualaikum.